oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone, and know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still and know you are God. You are peace to a restless soul. Yeah, you are peace where my thoughts wage war. You are peace to the anxious heart, and that's who you are. That's who you are. Yeah, you are peace where my feet takes hold. Yeah, you are peace when I feel enclosed. Oh, you are peace when I lose control. That's who you are. That's who you are. And when the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Oh, I will be still, know you are God.
Iya, puji Tuhan, kita sudah menyaksikan pengumuman pada minggu pagi ini. Saat ini marilah kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, karena Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan dekat dengan setiap umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Mari kita pujikan bersama-sama hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa
bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sungguh meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini menghadap-Mu Tuhan. Izinkanlah kami untuk bersekutu, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Izinkanlah kami berbakti kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan terus menyatakan sukacita kita kepada Tuhan. Mari kita terima sukacita dari Tuhan, karena itulah kekuatan bagi jiwa kita. Sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kita akan membaca Alkitab kita. Pembacaan Alkitab pada minggu ini diambil dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Kita akan baca secara silih berganti, saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan baca bersama-sama
2 Korintus 2 ayat 5-11 dengan judul harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Kita baca bersama-sama. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi.
Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, terlebih kesempatan untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih kami boleh berkesempatan untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu, juga setiap pendengar, supaya setiap kami yang mendengar sabda kebenaran firman Tuhan, semuanya boleh diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya. Saya sungguh terhormat dan merasa senang sekali, bersyukur kepada Tuhan oleh karena saya boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah minggu pada hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai di minggu yang terakhir di bulan Februari, bulan kasih sayang kata sebagian daripada kita. Dan izinkan saya untuk sekali lagi boleh memperkenalkan diri, karena saya baru 1 bulan di tempat ini dan ada pepatah kalau tidak kenal maka tidak sayang. Saya percaya Bapak Ibu sudah menyayangi saya, tapi saya ingin lebih disayangi, oleh sebab itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Christian Bayu Prakoso, saya asli dari Kediri, lahir 25 tahun yang lalu, dan puji Tuhan di kesempatan kali ini 4 bulan ke depan saya bisa melakukan praktek pelayanan terpimpin sebagai tugas dari kuliah saya di tempat ini. Jadi saya akan bersama menjadi bagian keluarga di tempat ini sampai bulan Mei Bapak Ibu Saudara. Dan pada pagi hari ini tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama adalah menghidupi gaya hidup mengampuni. Sekali lagi, menghidupi gaya hidup mengampuni. Mungkin dari antara Bapak Ibu Saudara sudah sering sekali mendengar satu frase ini, yaitu mengampuni. Dan saya yakin sampai saat ini Bapak Ibu Saudara masih ada yang bergumul dengan satu kata ini, yaitu mengampuni. Mungkin di antara kita ada yang sampai saat ini masih belum bisa mengampuni, atau mungkin dari antara Bapak Ibu Saudara ataupun saya secara pribadi secara tidak sadar belum mengampuni 1 atau 2 orang yang ada di sekitar kita. Tetapi hari ini kita akan belajar hal ini karena ini menjadi kebenaran firman Tuhan yang harus saya dan saudara taati. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk ke kebenaran firman Tuhan, ada satu kata yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara. Kata tersebut adalah paradoks. Ya, paradoks Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah, apa yang pertama kali muncul di pikiran Bapak Ibu Saudara ketika mendengar satu kata ini, yaitu paradoks? Mungkin satu di antara kita berbeda-beda jawabannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan bahwa paradoks sering kali diartikan menjadi kedua hal atau 2 hal yang secara arti itu berlawanan atau bertentangan. Sering kali orang mengatakan demikian. 2 hal yang diartikan mereka saling berlawanan. Tetapi saya mau katakan bahwa paradoks adalah sebenarnya arti dari paradoks adalah 2 hal yang kelihatannya berlawanan, yang kelihatannya bertentangan, tetapi sesungguhnya mereka bisa saja saling melengkapi. 2 hal yang kelihatannya bertentangan tetapi sesungguhnya mereka punya arti atau bisa saja saling melengkapi dalam berbagai kasus. Di dalam kekristenan, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Allah sejati dan manusia sejati itu adalah satu hal yang berkontradiksi, satu hal yang berlawanan. Tetapi kita yang iman percaya kita mengatakan bahwa Yesus adalah Allah sejati dan Yesus adalah manusia sejati. Artinya kontradiksi adalah yang kelihatannya berlawanan tetapi sebenarnya bisa saja saling melengkapi. Nah, firman Tuhan yang hari ini kita akan bahas Bapak Ibu Saudara itu juga bersifat paradoks. Bersifat paradoks dengan apa? Kalau kita mengingat 3 minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, di awal bulan Februari kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang bersikap tegas terhadap dosa.
Ada yang masih ingat? Bersikap tegas terhadap dosa, dan pada waktu itu firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Di sana dikatakan ada orang atau jemaat Korintus yang melakukan dosa incest atau berkawin dengan istri ayahnya, dan itu merupakan dosa di mana Paulus menekankan untuk bersikap tegas terhadap dosa. Tetapi di satu surat yang sama, meskipun yang kemarin 1 Korintus dan hari ini kita belajar dari 2 Korintus, itu menunjukkan sepertinya paradoks, sepertinya bertentangan. Karena hari ini Paulus meminta jemaat di Korintus untuk mengampuni. Tetapi sejatinya Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan Paulus yang kita dengar lewat khotbah 3 minggu yang lalu dan hari ini sesungguhnya tidak bertentangan. Karena keduanya bisa saja saling melengkapi. Jadi bersikap tegas terhadap dosa dan mengampuni dosa adalah sesuatu hal yang harus menjadi paket di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar dari 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai ke-11. Kita sudah membaca bersama-sama tadi. Dan konteks pada ayat ini Bapak Ibu Saudara adalah Paulus menasihati sebagian besar jemaat Korintus yang menegur terlalu keras. Di ayat yang ke-6, menegur terlalu keras siapa? Yaitu menegur orang yang berdosa. Memang tidak dikatakan di sana siapa orang berdosa itu, tetapi sebagian penafsir Alkitab mengatakan bahwa orang berdosa di sana adalah orang yang melakukan zina dengan istri ayahnya yang ada di 1 Korintus pasal 5 ayat 1. Paulus menasihati jemaat di Korintus karena mereka menegur terlalu keras Bapak Ibu Saudara. Mereka benar saja merespon apa yang dikatakan Paulus dengan bersikap tegas terhadap dosa. Tetapi tegurannya terlalu keras dan Paulus meminta kepada jemaat Korintus untuk mengampuni, menghibur, dan mengasihi. Itu ada di ayat 6, ada di ayat yang ke-7 sampai ke-8. Paulus menegaskan bahwa kehidupan jemaat Korintus senantiasa harus mau mengampuni, menghibur, dan mengasihi orang-orang yang mau bertobat dari dosanya. Kata mengampuni yang dipakai di sana adalah dengan bahasa asli Yunani, Bapak Ibu Saudara, di sana memakai kata karizomai, yang artinya memberi dengan sukarela atau penuh kemurahan sesuatu yang sebenarnya tidak layak. Sekali lagi, arti mengampuni di sana adalah memberi dengan sukarela atau penuh kemurahan sesuatu yang sebenarnya tidak layak. Contoh sederhananya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya dan saudara ini adalah orang-orang berdosa yang tidak layak untuk menikmati kekekalan bersama Tuhan. Tetapi Tuhan mau berkorban lewat anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itulah yang dinamakan pengampunan. Memberikan dengan sukarela sesuatu yang sebenarnya tidak layak. Itu yang ditekankan oleh Paulus supaya jemaat di Korintus bisa melakukan hal itu. Mungkin saudara akan berkata, susah sekali mengampuni orang yang kelakuannya seperti itu. Kelihatannya di gereja baik, kelihatannya di mata jemaat baik, tetapi ternyata di luar sana dia melakukan dosa itu. Kebacut, orang Jawa kalau bilang kebacut gitu ya. Kalau kita sudah memikirkan hal-hal itu, sulit untuk kita bisa mengampuni. Tetapi sekali lagi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa arti mengampuni adalah memberikan sesuatu secara sukarela terhadap orang yang sebenarnya tidak layak. Dan hari ini kita belajar 2 hal tentang tujuan dari mengampuni Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, tujuan mengampuni yang pertama adalah bagi orang yang diampuni. Ini dari sudut pandang orang yang diampuni, tujuannya adalah supaya jangan binasa oleh kesedihan yang terlalu berat. Itu ada di ayat yang ke-7b, saya akan menolong membacakan. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampaui. Bapak Ibu Saudara, tujuan dari disiplin gereja, tujuan dari ketika jemaat di satu gereja itu mendisiplin anggotanya adalah untuk menyembuhkan. Tujuan dari disiplin gereja adalah menyembuhkan, bukan untuk semakin membuat putus asa dan orang yang berdosa itu merasa dihakimi.
Ini yang seringkali, paradigma ini yang seringkali harus terus ditanamkan kepada anggota jemaat di sebuah gereja. Seringkali disiplin gereja digunakan untuk memprovokasi, digunakan untuk mendapatkan kesempatan kita menindas orang lain. Karena hukuman yang dijatuhkan itu bersifat sementara Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan tujuan supaya jemaat yang lainnya itu tidak tersangkut dosa yang sama. Pendisiplinan atau disiplin gereja itu satu hal yang sangat penting supaya ada jelas perbedaannya antara gereja dan dunia. Kalau tidak ada disiplin gereja sangatlah berbahaya. Tetapi disiplin gereja seringkali disalahgunakan. Dan penyalahgunaan disiplin gereja ini adalah satu hal yang sangat berbahaya. Di slide berikutnya Bapak Ibu Saudara, saya memberikan satu gambaran bahwa manifestasi disiplin gereja itu ada dua. Yang pertama legalisme dan yang kedua kasih. Apa yang dimaksud legalisme dan apa yang dimaksud dengan kasih, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah legalisme. Legalisme adalah secara sederhana penekanan mutlak terhadap sistem peraturan dan hukum supaya manusia memperoleh keselamatan. Jadi dengan kata lain, untuk memperoleh keselamatan yang dilakukan adalah taat terhadap sistem pemerintahan atau hukum. Itu legalisme. Legalisme menggunakan hukum sebagai alat untuk memanipulasi dan mengontrol orang lain yang timbul karena keangkuhan. Dan ini seringkali kalau di zaman Alkitab dilakukan oleh orang-orang Farisi, Bapak Ibu Saudara. Jadi disiplin gereja, legalisme ini digunakan oleh orang-orang yang ingin kelihatan angkuh, yang ingin kelihatan benar dibanding orang lain, dan mengontrol orang-orang berdosa itu. Itu dijadikan kesempatan, wah kesempatan emas nih, ada yang berdosa, ini kesempatan untuk menunjukkan saya lebih baik dari dia, saya lebih hebat daripada dia. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Matius 12 ayat 23, yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan adalah dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus adalah ketika saya dan saudara atau siapapun orang-orang itu tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itulah kita menghujat Roh Kudus dan tidak ada pengampunan. Dengan kata lain, kalau kita menggunakan dosa-dosa moral, dosa-dosa yang mungkin bisa dikatakan sederhana, dosa menipu, dosa korupsi, dosa zina, kita gunakan dengan standar yang sama dengan ketika kita tidak percaya Yesus, artinya kita sedang melebih-lebihkan Alkitab. Karena Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang mengaku dosanya dia akan diampuni. Dan oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam satu kelompok pelayanan, di satu komunitas penyembahan kepada Tuhan, perlu untuk kita mengampuni orang yang mau bertobat. Seringkali hal ini sangat mudah diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilakukan Bapak Ibu Saudara. Orang itu kelihatannya menyampaikan firman, orang itu kelihatannya menjadi worship leader sangat baik, tetapi ketika di luar ternyata tidak sama dengan apa yang kita lihat di gereja. Terkadang perasaan benci kita semakin menjadi-jadi. Tetapi hari ini kita diingatkan untuk mau mengampuni. Sedangkan kebalikan dari legalisme adalah kasih Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang kasih tentunya saya dan saudara sudah tidak asing dengan hal ini. Karena apa? Karena kekristenan adalah kasih. Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang kasih. Hukum Kristus menekankan kepada anugerah. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengampuni harus diwujud nyatakan melalui tindakan kasih Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, mengampuni harus diwujud nyatakan dengan tindakan kasih. Seringkali kalau kita melihat jemaat yang melakukan hal yang tidak benar, respon kita ada 3. Yang pertama, contoh ketika kita melihat, jemaat ini melakukan dosa, respon yang pertama muncul adalah 1, mungkin jijik,
mungkin marah, mungkin loh kok iso sih? Kok iso orang sampai melakukan hal itu? Atau respon yang kedua, acuh. Ya wis lah nyang gereja ya wis ben, gak nyang gereja ya wis ben, atau lain sebagainya. Atau respon yang ketiga, ini adalah respon yang diinginkan oleh firman Tuhan. Kita mengampuni, mengambil disiplin gereja, tetapi di saat yang sama itu adalah usaha untuk memulihkan orang itu. Artinya ketika kita mau mengampuni itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan kasih, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya mengampuni di dalam mulut, tetapi tidak diwujud nyatakan di dalam kasih. Kita tidak menolong orang itu boleh semakin bangkit dan bangkit lagi, sama saja Bapak Ibu Saudara. Percuma atau sama saja sia-sia kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya ketika orang itu sudah mau bertobat, mengakui kesalahannya Bapak Ibu Saudara, tugas dan tanggung jawab kita adalah mengangkat dia untuk kembali hidup serupa dengan Kristus. Ketidakmampuan mengampuni didasari oleh tindakan disiplin tanpa kasih. Benar Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sulit mengampuni, itu adalah dimunculkan atau diakibatkan ketika kita mendisiplin tetapi tanpa adanya motivasi kasih dalam kehidupan kita. Kita hanya menekankan keadilan yang akhirnya muncullah legalisme itu. Poin yang pertama, tujuan mengampuni adalah supaya orang yang bertobat itu tidak semakin menderita tetapi semakin diangkat, dipulihkan, semakin serupa dengan Kristus. Tujuan yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang mengampuni, di sana dikatakan supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Di ayat yang ke-11 saya akan menolong membacakan Bapak Ibu Saudara, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Iblis seperti yang saya dan saudara tahu Bapak Ibu Saudara adalah pribadi yang sangat menyukai perpecahan. Kita punya musuh yang sama. Saya menuliskan di ayat 11 artinya gereja memiliki satu musuh yang sama, satu bahaya yang sama, satu perlindungan yang sama. Musuh yang sama siapa? Iblis. Bahayanya apa? Iblis sangat merindukan perpecahan di antara satu kesatuan jemaat Tuhan. Iblis tidak suka jemaat Tuhan bersatu. Iblis tidak suka jemaat Tuhan saling menguatkan. Tetapi iblis suka perpecahan Bapak Ibu Saudara. Dan oleh sebab itu ketika satu orang mendapatkan disiplin gereja, di saat itulah iblis yang adalah penggoda ulung itu mempengaruhi anggota gereja lainnya untuk tidak mau mengampuni. Itu adalah kuasa iblis. Satu-satunya tugas iblis itu adalah menggoda Bapak Ibu Saudara. Iblis itu adalah pribadi atau saya bisa katakan penggoda ulung. Dia bisa menyamar lewat apapun, dia bisa menyamar lewat perasaan kita untuk tidak mau mengampuni orang yang bersalah. Dan perlindungan yang sama, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Perlindungan yang sama, apa yang dimaksud dengan perlindungan yang sama? Atau dikatakan di ayat 11 adalah sebab kita tahu apa maksudnya. Bapak Ibu Saudara, tugas pengampunan adalah tugas seluruh anggota jemaat. Tugas pengampunan bukan tugasnya Pak Pendeta saja. Tugas pengampunan bukan tugasnya ketua perancang saja. Atau tugas pengampunan bukan tugasnya 1-2 orang yang menjadi pimpinan gereja, bukan. Tetapi tugas pengampunan adalah tugas seluruh anggota gereja. Kenapa? Karena di dalam 1 Korintus 12 ayat 26 di sana dikatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Dan sebaliknya jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Susah-susah bareng, seneng-seneng bareng, itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Dan apa yang dimaksudkan di ayat 10 dengan kata di hadapan Kristus, di sana dikatakan demikian. Jadi ketika gereja mengampuni, gereja sedang bertindak sebagai wakil Kristus atau bertindak bersamanya sebagai saksi. Jadi keberadaan gereja di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang yang berdosa, itu adalah sebagai wakil atau saksinya Allah. Dan ketika gereja mau mengampuni, itu artinya kita mengimplementasikan atau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ketika keretakan sudah diperbaiki,
tiba saatnya untuk seluruh anggota gereja berdiri bersama-sama menjaga kesatuan. Karena dengan kita bersatu, iblis akan sulit untuk mengacau balaukan kehidupan kita. Jadi kuncinya adalah untuk kita mau supaya kita mengampuni orang lain, kita bersatu hati. Kita saling bergandengan tangan untuk mengangkat. Karena ketika kita bersatu, iblis akan lari. Iblis tidak punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak mau mengampuni, satu-satunya yang untung adalah si iblis, bukan orang lain. Ketika kita gak bisa mengampuni, orang yang senang, orang yang cengengesan, itu adalah iblis, Bapak Ibu Saudara. Itu satu hal yang berbahaya. Dan hari ini kita belajar dua hal. Tujuan pengampunan adalah supaya orang yang sudah mau bertobat itu diangkat menjadi lebih baik lagi. Bagi kita yang mengampuni, supaya iblis tidak memperoleh keuntungan. Apa yang menjadi kesimpulan atau penutup pada firman Tuhan pagi hari ini? Jangan hanya berpuas diri dengan mendisiplin orang yang bersalah, tetapi bersiaplah menyatakan kasih kepada orang yang mau bertobat. Di ayat yang 9, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepadamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Paulus mengatakan dalam segala sesuatu, artinya apa? Kita harus taat melakukan pendisiplinan gereja, tetapi di saat yang sama kita harus taat dan mau untuk mengampuni. Jangan hanya memilih salah satu, jangan hanya condong kepada disiplin gereja tidak mau mengampuni, ataupun jangan hanya condong kepada mengampuni tetapi tidak mau mendisiplin. Karena keduanya adalah satu hal yang paradoks. Kelihatannya berbeda tetapi harus saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi bagian dari tubuh Kristus yang membangun? Sudahkah kita menjadi satu kesatuan yang saling membangun? Atau kita menjadi batu sandungan untuk orang lain datang dan semakin serupa dengan Kristus? Kiranya itu menjadi perenungan untuk kita semuanya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan yang indah kami mendengar kebenaran firman-Mu. Satu hal yang sangat sulit mungkin kami lakukan ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan memampukan kami untuk kami boleh mengampuni. Kami memakai kuasa yang daripada-Mu untuk menguatkan kami, memampukan kami mengampuni orang-orang yang bersalah, orang-orang yang melakukan dosa. Dan ajari kami sebagai satu kesatuan anggota gereja, kami boleh bersehati, kami boleh semakin menguatkan satu dengan yang lain, dan membawa orang-orang yang terluka, orang-orang yang berdosa itu datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh firman yang teramat indah untuk kami semua, dan ajari kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar firman. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara semua, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Christian Bayu Prakoso, mahasiswa Seminari Teologi Baptis Indonesia Semarang, dalam program S2 yang sekarang sedang praktek di tempat kita. Firman Tuhan yang disampaikan memberikan pesan kuat kepada kita bagaimana supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam pengampunan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mari saat ini kita mengambil satu sikap untuk merenungkan firman Tuhan itu, bagaimana kita sungguh-sungguh menghidupi pengampunan, mengampuni satu dengan yang lain. Mari kita meresponinya dengan satu nyanyian, mengasihi, mengampuni, dan melayani. Bersamaan ini, mari kita sungguh hidup dalam mengampuni satu dengan yang lain. Mengasihi.
mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kita nyatakan mengampuni, 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 mengampuni lebih sungguh. Lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni. Setelah kita mengampuni, mari kita melayani satu dengan yang lain, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan Bapak, Ibu, Saudara ketika kami punya hajat menikahkan anak kami di hari Minggu yang lalu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Setelah ini nanti, jangan lupa setelah ibadah kita akan langsung masuk dalam pemuritan di sekolah minggu. Jangan sampai ada yang tidak masuk dalam sekolah minggu, karena pergerakan gereja kita setelah ibadah masuk dalam pemuritan. Baik, kita akan tunduk kepala berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini. Firman-Mu sudah kami dengar dan kami telah mempersembahkan hidup kami yang di dalamnya ada persembahan, perpuluhan, persembahan sukarela yang telah kami persembahkan kepadamu melalui transfer di sepanjang minggu ini termasuk hari ini. Terimalah Tuhan setiap persembahan anak-anak-Mu, dan biarlah Engkau juga akan terus memberkati anak-anak-Mu yang telah setia mempersembahkan hartanya kepadamu. Biarlah kami terus mengalami kelimpahan-kelimpahan yang datangnya dari Engkau karena perkenaanmu atas pengabdian kesetiaan kami. Tuhan, kami terus menyerahkan bangsa pemerintahan kami. Mohon Engkau akan memberikan hikmat ketika mengatasi pandemi, ketika terus membangun sebuah suhu politik yang kondusif. Kami serahkan kepadamu proses pembangunan infrastruktur. Tuhan juga terus menolong. Biarlah masyarakat Indonesia terus memperoleh pekerjaan-pekerjaan sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini. Kami terus berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia dalam rencana MUBES-nya yang direncanakan akan dilaksanakan di bulan Agustus. Mohon Tuhan memberkati organ
Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang terdiri dari Bamusnas, BPN, YBI, YRSBI, kami serahkan kepadamu, termasuk panitia pelaksana MUBES yang harus berjuang keras, juga steering komite, Tuhan memberkati. Kami terus serahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun saja berada, di masa kondisi seperti ini, supaya tetap teguh berdiri di dalam mengemban amanat agung-Mu. Kami terus serahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Pengharapan ini. Berkatilah Tuhan ketika terus membangun sebuah sistem yang baru dalam 3 pergerakan, penyembahan, pemuritan, kelompok pelayanan. Tuhan memberkati Saudara Christian Bayu Prakoso yang sedang praktek pelayanan di tempat ini. Tuhan juga memimpin, memberkati supaya Mas Bayu boleh banyak berkat, gerejamu juga memperoleh berkat, kedua-duanya menjadi alat kemuliaan-Mu. Selanjutnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam pergumulannya masing-masing, pergumulan rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, masa depan, sakit penyakit, semua Tuhan kami serahkan kepadamu. Ketika anak-anak-Mu sekarang bersimpuh, berseru, memohon kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Bapa di surga mendengarnya. Terima kasih. Inilah Tuhan bakti kami. Sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Lalu kami akan terus melanjutkan bakti kami di hari-hari minggu ini. Kami terus memohon Tuhan senantiasa menyertai, memberkati anak-anak-Mu supaya mereka kuat dan mereka mengalami sukacita karena segala pertolongan berkat Tuhan yang Engkau alirkan di sepanjang minggu ini. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kami akhiri ibadah ini. Amin. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Puji syukur hanya bagi Tuhanku. puji syukur hanya bagi Sekali lagi puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat bersekolah minggu. Tuhan memberkati. Agar jemaat mengalami pertumbuhan pengabdian secara utuh, kami mengajak jemaat sekalian untuk mengikuti setiap pergerakan gereja, yang diantaranya penyembahan atau kebaktian, pemuritan sekolah minggu, dan pelayanan. Jadi agar kita menjadi sehat yang seimbang, diharapkan setiap jemaat setelah mengikuti kebaktian atau penyembahan agar masuk ke dalam pemuritan di sekolah minggu. Selamat bertumbuh dan menjadi pemenang. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan
dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan.